Kalian pasti pernah minta tolong fotoin ke teman kalian tapi hasilnya kurang enak dilihat. Gimana sih caranya ngakalin foto kalian itu tetap enak dilihat? Oke, sebelum video ini lanjut, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Kita putar dulu intronya, cekidot. Oke teman-teman, balik lagi di Farul Aziz Channel. Ya, video kali ini gue mau sedikit sharing nih. Mungkin teman-teman di sini pernah ya ngalamin minta tolong ke teman kalian untuk fotoin kalian, tapi hasilnya tuh kurang memuaskan, terus kurang enak dilihat. Nah, kalian jangan dulu marah-marah ke teman kalian ya karena hasilnya kurang bagus. Cuman kita masih bisa ngakalinnya loh. Jadi fotonya tuh tetap masih bisa dipakai dan bisa di-post sama kalian ya di sosial media kalian. Jadi gimana caranya? Sekarang gue mau ngasih contoh ke kalian semua. Nah, di sini gue mau ngasih contoh ke kalian semua. Ini gue punya foto yang mungkin kurang enak juga sih angle-nya ya, masih kurang pas. Nah, kalian nggak perlu khawatir dan nggak perlu di-delete fotonya kalau misalnya si angle-nya kurang maksimal gitu ya kalau udah difoto gitu. Nah, di sini gue ada satu foto yang menurut gue angle-nya masih kurang. Nah, kalian nggak perlu aplikasi apapun ya. Jadi kalian tinggal buka aja fotonya, lalu kalian edit aja menggunakan aplikasi bawaan di handphone kalian. Misalnya ini gue di Samsung ya, Samsung S9. Di sini ada tombol pensil itu buat edit. Nah, kalian tinggal klik aja di situ. Nah, di sini kita tinggal ngatur aja komposisinya seperti apa. Jadi sedemikian rupa yang menurut kalian itu enak angle-nya. Jadi tinggal main cropping aja sih. Sebenarnya kalau misalnya kita nge-cropping itu tergantung juga kalian ya enaknya kayak gimana. Jadi komposisi foto ini tuh tengah enggak, terus ke pinggir juga enggak. Nah, kita jadiin enak gitu ya. Kita jadiin enak gitu fotonya kayak gimana. Nah, kita crop aja teman-teman. Di sini kan udah ada rule of third ya teman-teman. Jadi dimana ada 9 kotak yang di situ tuh untuk mengatur komposisi foto kita enaknya di mana. Nah, kalau misalnya kalian pengen enak fotonya, kalian tinggal tempatin aja nih si objeknya. Kalau nggak titik kalian itu di misalnya di ujung ya di sini. Misal gue contohin. Nah, ini ada titik segitiga bagi 9-nya itu gue titikin di sebelah kanan pojok bawah ya. Jadi itu juga nggak pojok-pojok banget. Objeknya gue tepatin di garis pas pertemuan antara garis yang nomor 9 terakhir sama garis pokoknya yang 6 itu, yang 4 itu kita taruh di tengah-tengah. Jadi di crop seperti ini ya, nih gua contohin. Nah, di sini kita tinggal simpan aja. Nah, di sini udah enak juga ya. Ini udah sesuai dimana komposisinya udah rule of third kalau dalam fotografi itu. Jadi komposisinya enak gitu. Nah, kalau misalnya kalian juga bisa dikurang ya, misalnya kita contohin lagi. Kita crop lagi nih, misalnya pengen di center, kalian nggak usah khawatir, tinggal tarik aja nih yang paling kiri atas. Nah, gue contohin nih cropnya, kita pas di tengah-tengah. Nah, seperti ini misalnya, kita simpan aja langsung. Nah, fotonya sudah di center teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir kalian kalau misalnya minta fotoin ke teman kalian itu nggak usah marah-marah dulu nih, kurang enak angle-nya nih, kurang sebelah sini. Nah, kalian itu tinggal mainin cropping aja. Terus juga kalau misalnya warnanya ya, kalau misalnya warnanya atau cahayanya tuh terlalu terang atau terlalu gelap, kalian juga nggak usah khawatir, kalian tinggal buka aja Adobe Lightroom. Nah, di sini ada Adobe Lightroom gua. Nah, di sini juga sama, kita bisa melakukan croppingnya juga. Cropping misalnya mau kayak gimana, kita tarik di ujungnya. Nah, kita ini pasti ada rule of third ya teman-teman. Jadi rule of third itu untuk bayangan, bukan bayangan sih, lebih jadi pacuan kita objek simpennya tuh di mana. Nah, ini ada pacuannya. Ini ada titik 9 juga tadi kayak tadi gua praktekin. Terus kita bisa taruh di objeknya di garis pertemuan ya, pertemuan antara sudut-sudut. Kalau misalnya kalian pengen di center, kalian tepatin aja di center banget di kotak yang paling tengah. Nah, itu center. Pokoknya kalau misalnya kalian foto itu jangan terlalu pinggir mepet kanan, jangan terlalu mepet pinggir kiri, jangan terlalu atasnya terlalu mepet juga sama kepala gitu ya. Jadi kalian pasin aja di rule of third ya, itu ya garisnya. Nah, misalnya kayak gini nih kita, oke. Nah, misalnya warnanya bukan warnanya sih, cahayanya lebih terlalu terang teman-teman. Kalian nggak perlu khawatir, kalian tinggal buka aja di sini Lightroom-nya. Kita atur aja nih cahaya. Nah, cahayanya kita sesuaikan dulu ya. Jadi jangan terlalu terang dan terlalu gelap pencahayaannya. Nah, misalnya segini cukup lah. Jadi nggak ada yang terlalu over dan nggak ada yang terlalu under. Nah, nanti kontrasnya kita mainin lagi teman-teman. Misalnya kontras itu terlalu terang, kita turunin kontrasnya. Nah, highlight itu dimana ada titik terang ya teman-teman. Di foto kalian itu ada titik paling terang. Nah, itu highlightnya
kita turunin juga, jadi detailnya lebih kelihatan. Misalnya kalau putih banget kan itu detail nggak kelihatan. Nah kalau misal kita turunin, detailnya makin kelihatan, dan bayangannya misalnya di bayangan-bayangan yang agak gelap, kita bisa mainin nih, bisa dinaikin juga. Kita atur aja, jadi jangan terlalu ada yang terlalu over dan jangan terlalu ada yang terlalu under. Terus yang warna putihnya kalian bisa mainin juga nih, warna putih gitu. Jadi itu tuh ada titik warna putih di foto kalian itu. Misalnya di cahaya baju warna putih kalian itu si detailnya nggak kelihatan teman-teman. Nah kalian bisa mainin di warna putihnya, kalian bisa turunin naikin. Di sini kita turunin aja supaya dapat detail yang warna putihnya. Cuma jangan terlalu bawah juga. Nah setelah segini kita udah dapet ya dari misalnya backgroundnya dapet dan objeknya juga dapet. Yang kita misalnya kita objeknya dan belakangnya juga kita pengen dapet nih, nah kita sesuaiin aja. Terus kalau misalnya belakangnya over, terus depannya kitanya bagus gitu, kita bisa mainin juga itu. Kita pakai mainin masking, kita buletin objek yang bakalan kita pilih. Kalau misalnya di Lightroom gua itu bisa ya dipilih pilih subjeknya, nanti dia milih sendiri teman-teman. Nah jadi tipsnya buat kalian semua yang udah pernah difotoin teman kalian terus hasilnya kurang bagus, itu jangan dulu marah-marah teman-teman. Jadi kalian bisa explore lagi, diedit lagi gimana caranya. Pokoknya dari gua tipsnya, kalau misalnya kalian dapat foto yang kurang enak difotoin sama teman kalian, bisa eksekusi sendiri dengan melakukan cropping teman-teman. Jadi decomposing lagi sama kalian, menyesuaikan dengan rule of third ya. Jadi ada 9 kotak yang untuk pacuan menempatkan objek dalam fotografi itu, acuannya dari situ mengikuti rule of third. Dan masih banyak sih sebenarnya kalau misalnya pengen kita pengen fotonya bagus ya, bukan hanya tentang memotretnya gitu ya teman-teman. Cuman kan kita harus juga tahu gitu ya, tahu basicnya fotografi itu apa. Jadi bukan hanya equipnya mahal dan equipnya bagus dan lensanya bagus. Cuman kita kalau misalnya menggunakan kamera mahal tapi kita nggak tahu basicnya dari fotografi, itu juga percuma teman-teman. Jadi percuma ya kalau misalnya kita equipmentnya mahal banget gitu tapi kita tidak bisa menggunakannya, ya sama aja bohong gitu. Jadi lebih baik kita memanfaatkan kamera yang kita punya dan kita mempermatang dulu basicnya kayak gimana supaya hasilnya tuh bagus ya. Setidaknya kita mengerti, jadi ketika kita diminta tolong oleh teman kalian gitu ya untuk memotretkan, ya tidak hasilnya itu tidak jelek ya teman-teman. Yang penting kita tahu aja gitu, tahu basicnya untuk memfoto bagusnya seperti apa. Cuman kalau misalnya jadi temennya juga jangan memanfaatkan teman kalian itu bisa memotret dan kalian minta foto terus-terusan ya, karena ya jadi fotografer sih memang resiko ya seperti gitu. Cuman ya jangan seperti itulah ya, kita gantian aja. Misalnya kalian difotoin nih, kita fotografer juga pengen difotoin pasti ya, nggak mungkin lah nggak mau difoto juga. Ya mungkin tipsnya segitu aja teman-teman, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan banyak sih tips yang bakalan gue kasih, tapi gue juga bingung mau ngasih tips yang gimana lagi. Kalian bisa langsung komen aja di bawah nanti di YouTube gue nih, di komen di bawah, atau enggak kalian bisa DM di Instagram gue harus bahas apa sih biar kalian tuh tahu ya. Semoga aja yang mungkin kalian request bisa gue bikinin di next video. Jadi kita sharing bareng aja sih di sini. Jadi tidak menggurui ya, gue juga nggak menggurui kalau kalian tuh harus kayak gini tapi kita sharing aja. Dan ini gue berbagi juga pengalaman gue selama ini kayak gimana dalam fotografi dan videografi. Ya segitu aja, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. See you next video, bye bye.